Situasi di Paris, Prancis mencekam dengan sejumlah ancaman bom dan penemuan amunisi. Beberapa lokasi di Paris pun sempat dievakuasi untuk antisipasi keamanan. Taman Paris Champ de Mars di sekitar Menara Eiffel dievakuasi beberapa saat setelah penemuan tas berisi amunisi. Pernyataan itu diungkapkan oleh juru bicara kepolisian. Dia menyatakan evakuasi di taman itu kini telah berakhir. Dua portal berita Prancis menunjukkan gambar-gambar satu tas biru dengan sejumlah amunisi. Sebelumnya, kepolisian menyatakan wilayah di sekitar Arc de Triomphe telah dievakuasi setelah ancaman bom. Polisi melanjutkan penyisiran di sana. Wilayah Arc de Triomphe dan Menara Eiffel telah dibuka lagi sekarang setelah ditutup sebentar untuk dikosongkan pada Selasa lalu. Arc de Triomphe dan beberapa stasiun subway sekitarnya telah dievakuasi setelah waspada bom, namun lalu lintas kembali normal beberapa jam kemudian. Prancis kini dalam siaga tinggi setelah pemenggalan seorang guru pada bulan ini oleh seorang pria muslim berumur 18 tahun yang marah karena guru itu memakai kartun Nabi Muhammad dalam pelajaran tentang kebebasan berpendapat. Telah terjadi beberapa peringatan ancaman bom palsu yang terjadi di stasiun kereta api Lyon pekan lalu dan Menara Eiffel sebulan lalu. Tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron membela penerbitan kartun Nabi Muhammad itu pun memicu kecaman dari dunia Islam. Bahkan Presiden Turki Tayyip Erdogan menyeru agar Macron diperiksa kesehatan mentalnya. Erdogan juga menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Negara-negara Arab dan mayoritas Muslim di penjuru dunia juga ikut mengecam sikap Macron dan pemerintah Prancis. Produk-produk Prancis pun diboikot di berbagai negara. Prancis lantas menyeru pada pemimpin Uni Eropa untuk mengambil langkah terhadap Turki. Prancis bersatu dan Eropa bersatu. Di Dewan Eropa selanjutnya, Eropa akan mengambil keputusan yang akan memungkinkan penguatan keseimbangan kekuatan dengan Turki untuk lebih baik membela kepentingan dan nilai-nilai Eropa. Demikian kata Menteri Perdagangan Prancis Franck Riester tanpa menjelaskan lebih lanjut. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan sebuah rencana untuk membela nilai-nilai sekuler Prancis terhadap apa yang disebutnya sebagai radikalisme Islam, dengan mengatakan bahwa agama Islam saat ini dalam keadaan krisis di seluruh dunia. Dalam pidatonya yang telah lama ditunggu pada Jumat 2 Oktober lalu, Macron menegaskan tidak ada konsesi yang akan dibuat dalam upaya baru untuk mendorong agama keluar dari pendidikan dan sektor publik di Prancis. Macron mengatakan saat ini Islam sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Dianya tidak hanya melihat ini di negara mereka. Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat Undang-Undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Langkah-langkah tersebut menurut Macron ditujukan untuk mengatasi masalah tumbuhnya radikalisme di Prancis dan meningkatkan keamanan bagi seluruh masyarakat di negeri mode tersebut. Macron menegaskan sekularisme adalah semen dari persatuan Prancis. Tetapi ia menambahkan bahwa tidak ada gunanya untuk mengintimidasi semua muslim yang beriman. Undang-undang mengizinkan orang untuk menganut agama apapun yang mereka pilih. Tetapi, tampilan luar dari afiliasi keagamaan akan dilarang di sekolah dan layanan publik. Muslim Prancis sudah dilarang mengenakan jilbab di sekolah-sekolah Prancis dan juga untuk pegawai negeri di tempat kerja mereka. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari situs berita Al Jazeera, pidato Macron tersebut telah menyebabkan perdebatan di media sosial dan memicu reaksi balik dari para aktivis Muslim. Yasser Louti, seorang aktivis Muslim Prancis mengatakan penindasan terhadap Muslim telah menjadi ancaman serius di Prancis. Dalam pidato Macron selama 1 jam itu, dirinya telah menguatkan organisasi sayap kanan, anti-Muslim kiri, dan mengancam kehidupan siswa Muslim dengan menyerukan pembatasan drastis pada homeschooling meskipun sedang masa pandemi global. Sedangkan Rim Sarah Alaun, seorang akademisi Prancis mengatakan, Presiden Macron menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Dirinya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pernyataan ini sangat bodoh sehingga tidak memerlukan analisis lebih lanjut. Demikian kata Sarah. Dalam pidatonya, Macron juga mengklaim sedang berusaha untuk membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing dengan meningkatkan pengawasan pada pembiayaan masjid. Macron juga akan meningkatkan pengawasan lebih dekat terhadap sekolah dan asosiasi yang secara eksklusif melayani komunitas agama. Prancis sekali lagi mengevaluasi hubungannya dengan minoritas muslimnya yang merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di Eropa. Bulan lalu saja, seorang anggota parlemen Prancis dari partai Macron, La République en Marche, melakukan mogok kerja atas kehadiran seorang pemimpin serikat mahasiswa berjilbab di sebuah sidang parlemen. Insiden itu seminggu sebelumnya didahului oleh seorang jurnalis Prancis
yang meretweet unggahan seorang influencer muslim muda tentang memasak dengan anggaran terbatas dengan judul 11 September, mengacu pada serangan tahun 2001 di World Trade Center, New York. Megran pada Jumat berbicara setelah seorang pria menyerang 2 orang dengan pisau daging di luar bekas kantor mingguan Satir, Charlie Hebdo Paris pada minggu lalu. Serangan yang dikutuk oleh pemerintah sebagai tindakan terorisme Islam. Staf di Charlie Hebdo dibunuh pada Januari 2015 oleh orang-orang bersenjata yang berusaha membalas karikatur Nabi Muhammad. Anggota komunitas muslim di Prancis secara konsisten mengecam tindakan tersebut, menggambarkannya sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Sosok Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir. Hal itu berawal dari pernyataannya yang tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad. Ia berdalih hal tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi. Pernyataan itu ia lontarkan ke publik pada Rabu 21 Oktober 2020 pekan lalu. Sontak pernyataan sang presiden langsung memicu kemarahan dunia Arab dan Muslim. Menanggapi hal ini, umat Kristen pun di Arab mengutuk pernyataan tersebut pada Minggu 25 Oktober. Umat Kristen yang dimaksud bernama Jalal Chachda Jalai merupakan seorang pembawa acara senior di saluran berita Al Jazeera. Ia menolak segala bentuk pencelaan terhadap Nabi Muhammad. Dia mengunggah tulisan bersama dengan kaligrafi Nabi Muhammad sebagaimana dilansir dari Anadolu Agency. Unggahan tersebut direspon oleh komentar dari rekan muslimnya dan memuji tweet tersebut. Gada Uwais, presenter Al Jazeera lainnya yang juga beragama Kristen, meretweet unggahan Chachda. Ia menolak untuk menyakiti perasaan muslim atau untuk mengeneralisasi terorisme dan mengaitkannya dengan Islam. Sementara seorang pengguna Twitter bernama Ayman Dapabne juga mengungkapkan dukungannya terhadap umat Islam. Dalam Twitternya ia menuliskan, siapa yang menyinggung dan tidak menghormati saudara muslim saya, berarti tidak menghormati saya sebagai seorang Kristen Jordania. Demikian tulisnya. Lantas pengguna Twitter lainnya, Michael Ayub, menuliskan bahwa dia sangat membenci orang yang menghina agama orang lain atau menghina utusannya. Di Facebook, puluhan umat Kristen juga mengunggah kaligrafi Nabi Muhammad dengan komentar serupa yang disertai dengan pujian terhadap umat Islam.